Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya adik-adik? Sehat. Udah mandi semuanya? Siapa yang tadi sudah mandi? Jawab teriak. Saya. Ulang. Siapa yang tadi sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi sudah mandi? Saya. Mandinya pakai sabun wangi. Saya. Sabun bersih. Saya. Sabun cuci. Sabun cuci. Marah-marah mamanya di rumah habis sabunnya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allah sudah kasih kita dua teli, dua kaki, satu hidung. Siapa yang ngasih itu semua? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakan lembu? Siapa yang menciptakan kuda? Siapa yang menciptakan langit? Siapa pencipta langit? Teriak yang kuat. Allah. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Manusia. Adik-adik siap, adik-adik siap. Sekali lagi siap. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Rasul kita, manusia paling hebat, manusia paling keren, manusia paling paten, bukan kaleng-kaleng. Dialah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayang sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Kenal sama Rasulullah? Kenal. Kalau mau masuk surga harus kenal sama Rasulullah. Kalau nggak kenal nanti ditarik. Nggak boleh masuk surga, masuk ke neraka dicelup-celup, ceblung. Harus kenal sama Rasulullah. Makanya hari ini Kak Andi di sini mau cerita-cerita tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Mau dengarkan kisah? Kita kenalan dulu ya. Udah pernah jumpa? Udah pernah lihat? Udah pernah nampak? Belum. Kita kenalkan nama kakak Kak Andi. Siapa? Ada yang bilang Kak Kendi. Ulang. Kak Andi. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Coba lihat senyumnya. Lihat matanya. Siapa nama kakak yang di depan? Kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau kau bahagia sebut Allah. Sekali lagi. Lebih keras. Kalau kau lagi senang, kalau kau lagi susah, kalau kau anak hebat sebut Allah. Makin kuat. Lebih kuat. Makin kencang. Lebih pelan. Pelan lagi. Makin pelan. Ya, alhamdulillah. Takbir. Hari ini Kak Andi mau bercerita, mau berkisah untuk adik-adik semuanya. Mau mengkisahkan tentang sahabat Rasulullah. Siap dengarkan kisahnya? Siap.
Lomba duduk yang rapi. 1, 2, tangannya dilipat. 3, lihat ke depan. Kandi mau menceritakan salah satu sahabat Rasulullah, anak kecil. Anak kecil ini umurnya 12 tahun. Dia masih kecil tapi pengen dekat sama Rasulullah. Tapi saking sayang dan cintanya sama Rasulullah, anak kecil ini pernah nangis dibuat sama Rasulullah. Kita mulai ceritanya. Al-Kisah. Ketika itu Rasulullah sedang bersiap-siap menyiapkan para sahabat untuk berperang. Nama perangnya adalah Perang Badar. Perang apa? Para sahabat berbaris. Ada yang megang pedang. Ada yang megang anak panah sama busur. Ada yang megang tombak. Saat lagi bersiap-siap, dari jauh mulai berdatangan abu yang makin dekat. Abunya dari hentakan kaki kuda pasukan Rasulullah yang ikut hadir, para sahabat yang mau berbaris. Datang dari sana, datang pasukan kuda. Siap ya Rasulullah. Dari sebelah kiri juga. Siap ya Rasul. Dari belakang datang pasukan naik unta. Dalam cerita sejarah adik-adik, pasukan kudanya ada 2 ekor. Berapa kudanya? 2 ekor. Pasukan untanya ada 70 ekor. Berapa untanya? 70 ekor. Nama perangnya Perang. Tiba-tiba cepatlah Bang Boy, sabar loh. Namanya mau bercerita. Tiba-tiba dari belakang Rasulullah datang anak kecil yang usianya 12 tahun. Anak kecil ini sudah rapi, sudah keren, sudah gagah. Dia juga membawa sebilah pedang. Pedangnya panjang, besar. Saking panjangnya pedangnya, kalau didirikan ke tanah lebih tinggi lagi pedangnya daripada badannya. Pedangnya kebesaran. Jadi megangnya nggak kayak gini, jadi gini. Dia bawa pedang, jumpai Rasulullah. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, iya, aku mau ikut perang. Benar ya Rasulullah. Aku ingin berdiri di depanmu, menjagamu, melindungimu dengan kekuatanku.
Berbaris dengan sahabat yang lainnya Rasulullah. Rasulullah terdiam. Lalu tiba-tiba Rasulullah melihat anak ini. Wajah Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah bangga nengok anak kecil sudah berani, sekaligus lucu. Masih kecil mau ikut bawa pedang ke Rasulullah marah. Apa yang terjadi? Rasulullah menundukkan badannya. Rasulullah melihat anak itu. Kemudian Rasulullah mengelus kepalanya. Udah kepalanya dielus, disayang-sayang, baunya juga. Masya Allah. Anak kecil yang 12 tahun tadi kesenangan. Senang gak kalau kepala kita dipegang Rasulullah? Senang gak? Senang gak kalau kita dirangkul, disayang sama Rasulullah? Senang sekaligus malu-malu. Lalu Rasulullah berkata, wahai nak, siap ya Rasulullah. Setelah ini engkau pulang ke rumahmu. Pulang ya Rasulullah. Iya. Aku mau ikut perang. Enggak boleh, masih kecil. Pulang ke rumah. Mau ikut perang ya Rasulullah. Enggak boleh, pulang ke rumah, masih kecil. Tadi anak itu senyum karena udah disayang dan dipuji-puji. Masuk terontok ke mata Kandi. Sebentar. Udah disayang, dipuji, senyum. Begitu disuruh pulang, dia nangis deh. Matanya basah dengan air mata, pipinya juga basah. Aku menangis. Tadi dia bawa pedang dengan gagah dan hebatnya. Begitu disuruh pulang, dia nggak sanggup lagi megang pedangnya. Dia lemas. Pedangnya dia seret ke tanah sambil nangis. Di sebelahnya ada ibunya. Nama ibunya An-Nawar. Siapa nama ibunya? An-Nawar. Ibunya juga nangis. Ibunya juga sedih. Kok sedih tapi kan anaknya gak jadi mati. Iya. Kenapa? Karena zaman dulu siapa yang mau jadi anak keren, siapa yang mau jadi anak paten, siapa yang mau jadi anak hebat, itu dengan ngikutin Rasulullah caranya berperang. Jadi disuruh Rasulullah pulang, anaknya nangis, mamanya nangis. Ibunya bernama An-Nawar. Siapa nama ibunya? An-Nawar. Pulanglah anak kecil ini bersama ibunya kembali ke rumah. Masuk ke dalam rumah. Pertanyaannya, siapa nama anak kecil ini dari tadi? Siapa nama anak kecil sahabat Rasulullah ini yang masih kecil? Siapa? 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 Nggak apa-apa. Siapa? Enggak ada. Dia takut. Tadi dia bilang iya salah. Usman salah. Siapa? Hah? Iya, tas. Salah. 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 Siapa? Abu Talib. Salah nah, salah nih. Iya, salah. Jadi apa Pak? Makanya dulu dengar. Udah, pasang telinganya. Wow. Satu lagi. Wow. Buka matanya. Wow. Simak baik-baik. Nama anak kecil ini adalah
Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Angkat tangan kanannya. Ayo semua angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kirinya. Turunkan. Angkat tangan kanannya. Digoyang-goyang tangannya. Ikuti kan. Samping. Muter. Tunjuk. Tahan di depan. Ikuti ke Anda. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Anak kecil. Anak kecil. 12 tahun. Mau perang. Perang Badar. Bawa pedang. Kebesaran. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Anak kecil. Anak kecil. 12 tahun. 12 tahun. Mau perang. Mau perang. Perang Badar. Perang Badar. Bawa pedang. Bawa pedang. Kebesaran. Kebesaran. Rasulullah Rasulullah. suruh Zaid Suruh Zaid untuk pulang untuk pulang ke rumah. ke rumah. Zaidnya Zaidnya nangis, nangis. nangis, Nangis. sedih, Sedih. 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 Pedangnya Pedangnya diseret diseret ke tanah. ke tanah. Kudanya Kudanya 2 ekor. 2 ekor. Untanya Untanya 70. 70. Siapa nama anak kecil tadi? Zaid. Berapa umurnya? 12 tahun. Ia mau ikut perang. Perang apa? Siapa nama mamanya? Anwar. 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 Adik-adik siap. Adik-adik sekali lagi. Sampai rumah Zaidnya masih nangis. Dia masih sedih. Dia jumpai ibunya, dia cerita. Zaid berkata, wahai ibunda, wahai ibunda, aku ingin dekat sama Rasulullah. Ibunya jawab, tapi tadi nggak boleh dikasih sama Rasulullah, masih kecil. Iya ibunda, tapi aku pengen di samping Rasulullah, masih anak-anak. Gimana caranya? Zaidnya mikir. Zaidnya dapat ide. Aha. Tingtong. Dia bilang, wahai ibunda, aku punya 2 cara agar Rasulullah menerimaku. Hah? Walaupun masih anak-anak kayak gini anakku. Iya ibunda. Walaupun masih kecil. Iya ibunda. Rasulullah pasti akan menerima kami yang masih anak-anak. Ada 2 cara. Ada berapa cara? 2. Yang pertama, dengan kepintaran. Dengan apa? Yang kedua, dengan hafalan Quran. Dengan apa? Ibunya terkejut. Wahai Zaid anakku, emang sudah berapa hafalanmu nak? Zaid menjawab, wahai ibunda, sekarang aku sudah berhasil menghafal 17 surah. Berapa? 17. Ibunya senang. Yes! Anakku pinter. Jago ngafal Quran.
Ibunya langsung kabarkan kepada semua saudaranya, wahai saudaraku, aku punya anak namanya, siapa nama anakku? Zaid bin Sabit nama anakku, umurnya 12 tahun, dia pintar jago hafal Quran. Jumpa lagi saudaranya, wahai saudaraku, aku punya anak, dia pintar, suka hafal Quran, hafalannya 17 juz apa surah? Surah. Dari orang satu ke dua ke tiga ke empat, terus terakhir nyampe ke telinga Rasulullah. Rasulullah dengar, Rasul bilang, panggil Zaid bin Sabit kemari. Zaid bin Sabit datang. Zaid bin Sabit duduk depan Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Zaid, bacakan hafalan Quran. Dibacakan sama Zaid bin Sabit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, wajah Rasulullah tadi diam. Begitu dibacakan oleh Zaid bin Sabit hafalannya, berubah wajah Rasulullah menjadi tersenyum. Ternyata bacaan Zaid bagus, indah, dan sekali lagi Rasulullah bangga nengok anak kecil mau belajar Al-Quran. Zaidnya senang. Yes. Rasulullah bilang, hei Zaid, siap ya Rasulullah. Setelah ini engkau pulang ke rumahku. Kenapa pulang lagi ya Rasulullah? Pulang. Aku pengen dekat samamu ya Rasulullah. Pulang ke rumah dapat PR. Apa PR-nya ya Rasulullah? Pergi engkau belajar bahasa Yahudi. Bahasa orang Yahudi? Iya. Bahasa Ibrani? Iya. Kenapa aku harus belajar bahasa orang Yahudi ya Rasulullah? Rasulullah bilang, hei Zaid, aku nggak ngerti. Orang Yahudi menghina kita, aku nggak paham. Orang Yahudi mengejek kita, aku nggak ngerti. Dan aku pengen ngirim surat untuk mereka, tapi aku nggak bisa. Engkau masih kecil, pintar, suka belajar Al-Quran. Pergi pulang, belajar untukku. Adik-adik kalau dapat PR, senang apa sedih? Senang. Dapat PR senang apa sedih? Senang. Ada yang bilang sedih? Pelan. Senang apa sedih? Dek, Zaid bin Sabit senang dapat PR karena dia tahu dengan belajar Rasulullah akan suka. Dia mulai baca, nulis, dengar, baca, nulis, dengar, baca, nulis, dengar. Udah pintar, jumpa Rasul lagi. Ya Rasulullah, aku udah belajar. Benar ya Rasulullah. Dites. Sekarang apa yang dibilang orang Yahudi? Begini ya Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah nerima Zaid bin Sabit di sampingnya, bukan karena kuat, bukan karena kaya, bukan karena jabatan, tapi karena dua hal: kepintaran serta hafalan. Yang Rasulullah lihat yang pertama kali adalah hafalan Qur'annya. Sehingga Zaid bin Sabit dapat dua kerjaan. Yang pertama, jadi translator. Jadi apa? Apa itu translator? Penerjemah. Apa itu penerjemah? Apa penerjemah? Tahu penerjemah? Saya nggak tahu. Apa itu penerjemah? Orang yang mengartikan bahasa supaya yang nggak tahu jadi tahu. Pernah nonton Upin Ipin? Upin Ipin tuh cakap bahasa apa lah dia? Malaysia. Kau tampak tak di bawah tuh ada tulisan? Tulisan tuh cakap bahasa apa lah? Indonesia. Nah, orang yang nak buat tulisan itulah namanya translator. Kalau ada orang Yahudi bicara, Zaid bin Sabit, ya Rasulullah, orang Yahudi itu bilang gini,
Orang Yahudi ngejek, ya Rasulullah, orang Yahudi itu bilang gini. Rasulullah mengirim surat, dituliskan sama Zaid bin Sabit dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, tugas Zaid bin Sabit adalah orang pertama dan satu-satunya saat itu yang disuruh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Bukan bapak-bapak, bukan abang-abang, bukan ibu-ibu, tapi anak kecil kayak gini yang pintar sama suka belajar Al-Quran. Paham adik-adik? Ini kalau adik-adiknya ini ada perang zaman Rasulullah, boleh nggak sama Rasulullah kayak gini ikut perang? Karena masih kecil. Misalnya ada tawuran, ya kan? Yang kecil-kecil mau ikut. Ikut dia bawa batu. Tiba-tiba datang orang jahatnya premada. Apa? Gak bisa, karena kita gak punya kekuatan. Kita juga belum punya kerja, nggak ada uang, bukan orang kaya. Tapi contoh Zaid bin Sabit dengan kepintarannya, dengan hafalan Qur'annya, membuat Rasulullah mempersilahkan Zaid untuk bersamanya. Paham adik-adik? Ya, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Masya Allah. Itu baru kisah Zaid bin Sabit. Masih banyak cerita-cerita yang lain dalam Al-Quran, cerita para sahabat. Sebelum itu, sebelum Kak Andi akhiri, Kak Andi kemari bawa kawan, bawa teman. Namanya si Alang. Yo, kita panggil. Alang, sini dong.